pukul 1 malam kalau saya terbangun ya sebelum apa-apa gitu, saya cek orang-orang itu masih on enggak, masih bangun enggak, masih Pak, kita Masya ngobrol Allah. yuk, ayo 2 jam kadang Pak tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Unpas Sampurasun. Alhamdulillah. Ketemuan lagi sama Ridwan Simon di sini bersama teman-teman yang sangat luar biasa di Unpas Talk pastinya. Dan seperti biasa saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa juga ya. Kali ini saya kedatangan sosok yang kalau menurut orang Sumedang andalemi gitu ya. Pasti kalau warga Unpas tahu andalemi itu apa? Kita lihat nanti seperti apa ya. Beliau itu sosok yang low profile kalau menurut saya, karena setahu saya sejak saya kenal beliau di Unpas sampai dengan saat ini beliau tidak pernah berubah. Itu yang luar biasa dari Dr. Haji Uus Toharudin MPD. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang Kang Ridwan. Luar biasa kan jawabannya kan andalemi. Gimana Pak kabarnya hari ini, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, sesuatu yang harus sangat disyukuri. Sehat, lahir batin. Alhamdulillah. Tidak kurang satu apapun, pokoknya luar biasa. Pokoknya luar biasa lah ya. Oke Pak, di tengah-tengah kesibukan Bapak nih dari pagi kan ada kegiatan yang saya tahu nih. Kemudian siangnya juga ada kegiatan. Nanti malam juga ada kegiatan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Unpas Talk ini, Mbak. Suatu kehormatan dan penghargaan yang sangat luar biasa tentunya bagi kami nih di Unpas Talk. Alhamdulillah, pokoknya saya bisa dengan kawan-kawan di Unpas Talk, dengan Pak Ridwan. Iya. Hebat. Masya Allah, hebat. Hebatan Bapak lah. Terbukti dari pada saat ini Bapak sedang diamanahi menjadi dekan di FKIP ya Pak ya? Iya. Untuk periode ke berapa sekarang kalau boleh tahu Pak? Ya, mudah-mudahan 1 kali. Luar biasa. Ya. Orang-orang justru mengejar karirnya di situ, Bapak malah 1 kali aja cukup. Memang ada apa Pak dengan 1 kali periode, atau orang-orang yang ingin 2 atau 3 periode malah Bapak 1 periode? Ada apa nih Pak? Saya berpikir alhamdulillah ya hari ini kita sehat. Iya, betul. Yang lalu sudah berlalu, yang akan tidak tahu. Iya. Artinya untuk hari besok dan nanti kan belum kita tahu. Gitu. Saya menghormati, saya menjunjung tinggi keputusan dari pimpinan. Betul. Pokoknya saya laksanakan saja tugas ini sebaik-baiknya gitu Pak Ridwan. Iya betul Pak. Yang terpenting kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi ya Pak ya. Iya. Oke. Di FKIP sendiri mungkin ada apa namanya? Sekarang kan sudah memiliki beberapa prodi, gitu kan. Tapi ada yang menarik. Salah satu prodinya adalah PGSD nih. PGSD itu kan untuk memenuhi kuota guru, kebutuhan guru sekolah dasar mungkin ya Pak ya. Apakah di FKIP juga berpandangan bahwa menciptakan atau melahirkan atau membidani sarjana-sarjana pendidikan khususnya untuk guru-guru SD ini menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi FKIP Pak? Kita ini perguruan tinggi swasta ya. Dan Unpas ini punya, khususnya FKIP ini punya captive market. Salah satunya adalah para calon mahasiswa PGSD, dan tentu saja yang sudah masuk menjadi mahasiswa PGSD. Kami berpikir bahwa itu harus disiapkan sebaik-baiknya. Mungkin yang sangat signifikan perkembangannya ketika kita usia
sekolah Iya. itu dari SD ya. Kita bayangkan seorang guru melatih berhitung, Iya. membaca, sampai hari ini kita bisa menggunakan itu. Iya, Nah, iya, iya. untuk itu FKIP punya komitmen harus terselenggara dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga kemarin itu ketika reakreditasi luar biasa, kawan-kawan di PGSD ini energik ya. Dosen-dosennya masih muda, masih fresh. Mempersiapkan reakreditasi tidak tanggung-tanggung. Mereka itu berkategori unggul akreditasinya. Sekarang tuh sudah unggul. Unggul. Dan itu dengan cara yang baru dari sistem akreditasi dengan 9 standar. Orang-orang sering membicarakan 9 standar. Apaan sih? Complicated ya. Tapi alhamdulillah bisa dilampaui dengan bagus. Ya memang fenomenanya begitu. Kawan-kawan itu ada yang ahli di IT-nya, kemudian juga pergaulannya luas. Ya. Mereka pun menjadi penggerak, aktivis dari sekolah penggerak. Mereka juga dipercaya mengelola sebuah program. Bahkan sekarang memperoleh hibah. Ya. Dari apa namanya? Ristek. Apa sih namanya? Mendikbudristek. Mendikbudristek. Ya. Mereka memperoleh itu. Ya. Dan prodi lain ada juga yang memperoleh. Jadi kan luar biasa. Iya. Karena apa? Mereka harus presentasi, berhadapan langsung dengan reviewernya, mempertahankan programnya. Alhamdulillah disetujui. Lumayan. Dan itu akan berdampak luas kepada FKIP. Betul. Dari satu prodi kepada 5 prodi yang lain. Bahkan satu prodi baru PPG. Oh iya, ada PPG ya. Tapi sebelum ke PPG nih Pak, kan di kalau tidak salah nih fenomena di masyarakat sekarang ada yang mengharapkan di Unpas, mungkin khususnya di FKIP itu ada program studi baru yang berkaitan atau berhubungan dengan visinya Paguyuban Pasundan, itu pengkuh agamana gitu kan. Pengen adanya program pendidikan agama Islam. Nah ini apa sudah bagian dari program Bapak atau memang itu hanya wacana di masyarakat atau fenomena masyarakat saja ini? Ya, itu masih merupakan satu konsepsi ya. Ya mungkin ke depan harus diwujudkan. Betul. Tetapi di FKIP Unpas ini semua prodi ya, itu concern, sangat perhatian dengan visinya. Betul. Ya. Karena di situ ada Sunda, ada Islami, ada Sunda. Itu betul-betul diperhatikan di FKIP. Iya. Sehingga awal semester yang terakhir ini kami menghimbau kepada para dosen, mumpung mereka masih dalam kondisi pandemi, mereka belajar di rumah. Dekanat menghimbau, coba mereka bagaimana melaporkan kedekatan mereka dengan orang tua. Ya, terserah mereka dengan cara mereka. Tentu beragam ya. Dan setiap kuliah itu diminta 3 orang menyampaikan apa bukti bahwa Anda telah dekat dengan orang tua. Karena kunci mencari ilmu itu adalah orang tua. Betul. Ya, ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Iya, betul. Ilmu yang dicari itu siapa pemiliknya? Allah. Betul. Kalau dekat dengan orang tua, ya mudah-mudahan ilmunya diberikan. Ya, ini patut ditiru oleh fakultas yang lain nih. Strategi seperti ini ya. Jadi ada upaya untuk mendekatkan
mahasiswa dengan orang tua, ke keluarga juga dengan kampus barangkali begitu ya. Jadi ada timbal balik satu sama lain, tetap meskipun kita tidak bertemu bertatap muka di kelas, tapi komunikasi itu seintens itu diterapkan ya, Pak. Benar. Karena kami menggunakan learning management system ya, sehingga perkuliahan itu bisa dialog dengan apa lah kita sebut Zoom ya. Oh iya, kita bisa bicara langsung dengan mereka. Betul. Yaitu mereka, kalau saya sih membantu bersih-bersih, mempersiapkan toko, warung gitu ya, menyiapkan makanan. Tapi mereka menyadari itu kan, kalau tidak diingatkan, tidak diniatkan. Karena niat itu bagian penting untuk beramal soleh, beramal gitu ya. Ya supaya tidak sia-sia gitu ya. Jadi dengan cara begitu diingatkan, oh iya orang tua saya masih ada, saya harus kasih sayang itu harus dibina, ya, membantu, sayang pada orang tua. Nah itu kami mencoba seperti itu. Di samping juga hal-hal lain yang secara kurikuler ya, dalam perkuliahan. Artinya bukan sekedar mentransformasi pengetahuan, tetapi tetap ya tata krama berkehidupan, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru harus seperti apa, itu tetap sangat bisa dilakukan ya dengan strategi seperti itu ya Pak ya. Iya. Bagi mereka yang bersama-sama di rumah kan jelas gitu. Tapi yang ketika pandemi ini juga ada yang sudah ke Bandung, mereka bertelepon sampai orang tuanya didoakan ku emak ya, Nyai. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Di samping mereka juga membiayai, ya, mengontrol anaknya. Tetap ada pengawasannya lah ya Pak ya. Oke. Tadi kan Bapak sedikit menyinggung PGSD sebagai program studi, barangkali program studi maksudnya? Program studi Pak. Oh maksudnya program studi ya. Nah untuk PPG maksudnya. PPG itu bagian dari program studi Pak? Ya, kami menempatkan PPG sebagai program studi, tetapi levelnya setingkat lebih tinggi. Itu pada level 7 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau S1 adalah level 6, tapi PPG berada pada level 7. Karena pesertanya itu sudah lulus S1. Dan mereka berprofesi sebagai pendidik, sebagai guru dalam jabatan. Walaupun nanti kita berharap prajabatan juga ada. Ini untuk membedakan yang prajabatan dan dalam jabatan itu seperti apa Pak? Baik, PPG prajabatan dulu pernah ada ya, dan itu juga dibiayai oleh pemerintah. Tetapi akhir-akhir ini itu kalau tidak salah itu ya, itu adalah PPG mandiri yang prajabatan itu. Mandiri artinya mereka atau para mahasiswa atau calon mahasiswa ini harus membayar sendiri untuk pembiayaan pendidikannya. Iya, walaupun mereka itu seleksinya oleh ketentuan Jakarta. Oh tetap seleksinya ditentukan oleh pusat ya. Iya. Jadi Jakarta. Unpas sendiri sebagai yang dipercaya untuk menyelenggarakan itu kewenangannya sampai di mana itu Pak? Kalau PPG mandiri seleksinya oleh Jakarta. Tetapi kalau mereka ingin ke Unpas, mereka harus memilih Unpas di dalam seleksi itu. Di dalam seleksinya harus memilih dan Unpas. seleksinya Jakarta ya. Nah, sehingga pada akhirnya kita menerima drop nanti untuk kita kelola, kita lakukan proses pendidikannya. Begitu. Nah kalau dalam jabatan adalah mereka guru-guru. Yang sudah bekerja menjadi guru, tetapi belum tersertifikasi. Dan kita sekarang kebagian 450 peserta dalam jabatan.
berapa kelas ya, 13 kelas. Ya, kurang lebih sih 13 kelas, kalau 50 aja udah segamreng-gamreng mahasiswa kita ya, Pak ya. Iya, dan kita memiliki berapa ya, 68 dosen. Dan kita meminta bantuan kepada mitra juga, karena FKIP Unpas dosennya ada yang masih belum lektor. Itu kira-kira berapa yang sekarang akan hijrah tuh 20 orang kalau naik ya. Nah, untuk itu kita bermitra dengan perguruan tinggi lain. Iya. Jadi ada MOU. Kemudian kami meminta dari mereka yang sudah memenuhi syarat tentu saja untuk melakukan proses PPG. Dan sekarang itu PPG-nya online. Online semuanya, 100% online. Iya. Dan itu ada dari 5 provinsi, salah satunya dari Papua. Papua juga masuk Unpas, mereka yang dari Papua itu mencari tempat yang mungkin kos bagaimana ya. Nanti mereka akan tinggal di satu tempat yang sinyalnya bagus. Ya, karena kasihan dulu itu ada yang pagi-pagi naik kendaraan sepeda motor turun untuk mencari sinyal. Iya, udah selesai naik lagi ke tempatnya. Iya. Tetap ya di zaman sekarang juga masih ada lah ya daerah-daerah yang blank spot seperti itu ya, Pak ya. Masih ada ya. Oke, untuk PPG-nya sendiri apakah semua prodi misalnya dari PGSD, PG PAUD atau matematika dan lain sebagainya itu yang diselenggarakan oleh Unpas yang mana, Pak? Peserta yang paling banyak untuk PGSD. Kemudian yang 3 lagi berapa ya? Itu dari kecuali biologi sama matematik ya. Jadi ada ekonomi, bahasa Indonesia, PKN, dan PGSD. Itu yang diselenggarakan di Unpas. Iya, betul. Berarti semua prodi semua jurusan ya, Pak? Semua mata kuliah gitu maksudnya. Iya. Nah, kalau yang 2 prodi tadi Jakarta memilih perguruan tinggi lain karena mereka nggak dapat, sedangkan kita dapat 450. Jadi yang 2 prodi itu katanya sih disampaikan kepada perguruan tinggi lain. Iya. Begitu. Berarti Unpas khususnya FKIP ini dipercaya oleh negara yang sangat luar biasa kalau begitu untuk menyelenggarakan PPG ini ya, baik yang prajabatan ataupun yang dalam jabatan gitu ya. Untuk itu berapa semester mereka harus menjalankan pendidikan? Mereka itu kalau hitungan semester sekarang yang PPG sekarang itu 1 semester. 1 semester. Iya. Dan itu memang kita sangat memerlukan teknologi ya. Betul Pak. Oke, kemudian untuk PPG ini nanti Unpas sendiri bertanggung jawab sampai sejauh mana? Apakah lulusan dari PPG ini akan ada jaminan tertentu gitu untuk hasilnya nanti? Oke, dari tataran pimpinan ya, seperti saya sering ungkapkan, bagaimanapun alumni FKIP Unpas harus ada keunikan ya. Dalam arti berkenaan dengan teknologi ya. Apakah nanti mahasiswa PPG ataupun mahasiswa reguler, FKIP Unpas berkepentingan membekali itu. Jangan sampai mereka sudah lulusan mana ini, ya bisa tidak itu. Kami mengharapkan mereka paripurna. Jadi diperkenalkan teknologi. Kemudian keunikan dari FKIP Unpas karena visinya itu tadi ada Islamis dan Sunda. Kami juga mengharapkan para alumni itu baik PPG maupun yang reguler kelas mahasiswa S1 itu mereka paham dengan itu gitu. Artinya gimana sih Islami itu diimplementasi. Betul. Kemudian tentang Sunda itu adalah kesundaan. Orang menyebut dengan local wisdom, kearifan lokal.
Nah itu kita perkenalkan, dosen-dosennya juga harus melakukan riset ke arah sana. Harus ada keterkaitan dengan visi misinya itu ya Pak itu. ya. Karena itu juga diperiksa kalau kita reakreditasi Pak. Iya betul. Gak bisa tidak. Mana ini visinya ini, mana buktinya begitu ya. Insya Allah kami menerapkan itu. Kami concern dengan itu. Ya, jadi termasuk PPG pun itu diperkenalkan Pak. Kalau di SD misalnya, apa sih kesundaan, kearifan lokal kesundaan? Itu macam permainan ataupun kuliner ataupun apa saja yang sifatnya kesundaan dan bisa diterapkan dalam pembelajaran dilakukan. Itu belajar yang sesungguhnya ya Pak ya. Baik konteks yang bukan hanya teks ya Pak ya. Iya. Mereka harus mendesain perencanaan pembelajaran. Betul. Diperiksa, didiskusikan, sudah memenuhi syarat yang tadi belum, kemudian diimplementasi, dinilai. Nah, kami mengharap calon-calon guru juga harus banyak literasinya ya untuk memperkaya bagaimana kita memperkaya materi yang sudah ada dengan literasi-literasi yang ada di luaran tapi yang masih berhubungan dengan pembelajaran itu. Nah, Bapak sendiri kan bercerita tentang literasi sains. Apa sih yang menarik dalam literasi sains ini, Pak Ridwan? Saya punya sedikit pengalaman. Dulu saya juga melibatkan mahasiswa ketika meneliti, termasuk juga melibatkan mahasiswa S2, S1. Saya meriset tentang literasi peserta didik di tingkat sekolah dasar. Mengapa di tingkat sekolah dasar? Pada tahun-tahun itu jarang penelitian di sekolah dasar. Betul. Saya berpikir kawan-kawan guru di sekolah dasar itu harus ada partner untuk berpikir. Maka dari itu saya berkeinginan meriset itu di sekolah dasar. Begitu selesai saya 2010 riset itu, datanglah PLPG. Hasil riset saya itu berguna sekali. Ketika PLPG saya perkenalkan literasi di situ. Literasi ini kalau di sekolah dasar kan literasi dasar. Seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 literasi itu literasi dasar. Bagaimana mereka menambah vocabulary, menambah kosakata. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang ditempuh oleh guru. Ya, cara membaca atau di keluarga ketika main dilatihkan tuh Neng itu kalau dibacanya begini gitu misalnya ya. Dengan seperti itu ya. Iya, karena kosakata ini penting. Betul Pak. Ketika dia masuk ke kelas 4 maka dia sudah menghubung-hubungkan kata-kata itu. Ya. Nah, kalau literasi secara menyeluruh untuk misalnya perguruan tinggi SMA, kalau SMA udah dianggap perkembangan psikologi perkembangannya sudah full ya. Artinya kemampuan berpikirnya udah lengkap dong. Udah lengkap. Termasuk untuk perguruan tinggi. Terakhir ini saya membaca sebuah literasi tentang sebuah bacaan bahwa keterampilan abad 21 itu memang memerlukan literasi. Ya. Abad 21 ini mungkin berdasarkan studi secara umum ya. Ada 3 hal yang harus dicapai keterampilan abad 21 itu. Satu, keterampilan belajar. Keterampilan belajar. Ya. Itu Pak Ridwan pasti tidak asing. 4CS. 4CS. SSSS. Ya. C Pak. Oh iya, porsi. S-nya terakhir justru. CCCS. Ya. Yang pertama kan kita sering mendengar kata-kata berpikir kritis. Critical thinking. Mungkin bisa terwujud dalam bentuk pertanyaan ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah kreativitas. Nah, itu kan ada komponennya, ada yang biasa dibahas itu 4 ya. Ada originality, fluency, kemudian juga elaborasi, satu lagi apa?
Itu ya. Jadi itu kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Dan yang keempat adalah komunikasi. Nah, sekarang digemur-gemurkan tentang problem solving. Ya, Di sekolah. Itu bukan itu kegiatan yang memerlukan energi banyak bagi seorang guru. Betul, kalau problem solving Ya, dari work lah begitu ya. Tapi ketika 4C-nya itu tinggi, yang tadi 4CS-nya tinggi, maka kualitas pemecahan masalahnya bisa Di akhirnya bisa berkualitas tinggi. Itu ada hubungan ya. Iya. Oleh karena itu pembelajaran kan harus bersifat saintifik. Betul. Ya, tadi saya mengajar di Pekerti ya. Ada orang bicara case study gitu. Case study? Iya, case study itu kan sebetulnya kepada pemecahan masalah juga kan. Karena dari case itu ada masalah. Betul. Yang bisa diwujudkan dalam problem statement yang harus diselesaikan. Itu keterampilan belajar. Di tingkat manapun itu harus ada keterampilan belajar. Iya, tetapi levelnya ya tergantung ya. SD, SMP, SMA, tinggi. Berbeda-beda pastinya. Iya. Nah, itu kaitan dengan pembelajaran seperti itu. Yang Iya. kedua, keterampilan literasi. Keterampilan literasi itu mencakup pengelolaan informasi. Itu luas informasi. Luas sekali itu informasi. Materi pelajaran yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu informasi kan. Betul. Informasi yang benar, informasi yang hoax. Iya, betul. Nah, yang kedua itu adalah literasi media. Media memang zaman sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi, baik yang digital ataupun yang konvensional sudah membludak sekali. Gitu. Iya, misalnya ini nih, kita sedang bicara sedikit pembelajaran. Kalau orang ingin tahu, cari tentang pendidikan misalnya. Seperti apa di YouTube misalnya ya. Betul. Itu literasi media. Media kan beragam. Mau media apa saja? Ya. Sudah banyak. Ya. Kemudian, tetapi kan orang harus tahu Pak Ridwan. Iya, apa tuh Pak? Kalau saya ingin tahu bagaimana cara memancing layur di Banten, saya harus buka apa? Saya harus membubuhkan clue kan, memancing layur. Betul. Maka saya bertemu ke situ. Iya. Artinya itu adalah gerai kan? Iya, betul. Iya, outletnya ada di orang itu yang bisa kita klik. Rudul informasinya. Kalau ingin tahu Unpas, salah satunya tentang podcast ya tentang Pak Ridwan ini. Iya, Unpas Talk udah ya, rudul berarti informasinya. Ini gerainya podcast. Iya. Itu dipublish lewat apa nanti? Lewat YouTube, Unpas Talk ya. Ini medianya ya Pak. Ya itu gerai kan? Gerainya. Siapapun yang ingin tahu tentang informasi itu harus masuk gerainya dong. Iya. Hoax atau tidak bisa dilihat dari gerai. Iya kan? Ini siapa nih yang ngeluarin beritanya? Betul. Iya. Kemudian yang ketiga adalah literasi teknologi. Peralatan serba digital lah ya, diantaranya. Handphone, kemudian juga laptop, PC dan sebagainya. Karena disitulah letaknya si gerai-gerai itu. Itu literasi, tentang literasi. Jadi ada informasi, ada media, ada teknologi. Oke. Berbicara tentang teknologi ini kan di FKIP juga sekarang sudah tadi Bapak menyampaikan ada perkuliahan melalui Zoom dan lain sebagainya atau media e-learning lainnya yang diselenggarakan di FKIP. Bapak sendiri mempersiapkan perangkat-perangkatnya atau sistem dan baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunaknya sudah sesiap apa menghadapi era teknologi digital ini Pak? Ya, ketika pandemi kami sedang eksperimen mencoba
kuliah daring untuk beberapa mata kuliah. Dalam tengah perjalanan pandemi terjadi, semuanya harus online. Ya. Nah, disitulah mulai bangkit. LMS dibuat. Saya katakan LMS di kita nggak boleh satu, harus dua. Kenapa demikian, Pak? Karena FKIP ini unik, Pak. Harus mengikutkan sekolah. Iya. Makanya kami ada e-learning FKIP Unpas. Satu lagi adalah e-learning Jarti Sunda. Waduh, keren tuh namanya tuh. Pak Dekan bisa aja nih namanya. Saya juga dapat melamun. Karena apa? Pembelajaran melalui teknologi informasi Sunda. Ya, kalau Pak Sundan kan punya. Ya. Kalau apalagi Jati Sunda ada lagi kan? Ada lagi. Makanya ditambahi R supaya tidak supaya berbeda. Sudah ada perbedaan dengan yang lain. Ya, karena Jarti Sunda ini mengakomodasi satu kerjasama dengan sekolah, Pak. Karena ada PPL, program pengenalan lapangan. Kita mengajar ke sekolah itu ya? Iya. Kalau di e-learning FKIP Unpas overload dong. Iya. Makanya pakainya Jarti Sunda. Kalau ada pelatihan-pelatihan kerjasama dengan kota kabupaten, itu Jarti Sunda bagiannya. KKN saat COVID kemarin pakai Jarti Sunda. Berarti ada hikmahnya dong, Pak, COVID itu? Iya. Kemudian untuk riset itu saya minta para mahasiswa menggunakan Jarti Sunda. Karena kan harus online. Betul. Muridnya bisa masuk, dianya bisa masuk, dosennya, gurunya masuk. Lakukan melalui. Dan kreasi lainnya kami ini membuat dua studio. Namanya mini studio. Saya membayangkan bagaimana ya supaya saya ketika ngajar bisa dilihat mahasiswa saya. Saya bawa HP ataupun bawa tumbuhan atau hewan, nih gitu ya. Ini saya diskusi sama tim IT, bisa nggak membuat ini? Siapa? Besok kita coba ya. Mereka hebat dengan kita coba ya. Dengan supporting pimpinannya mereka siap melakukan apapun. Pak Ridwan, kami ini kadang-kadang pukul 1 malam kalau saya terbangun ya sebelum apa-apa gitu, saya cek orang-orang itu masih on enggak, masih bangun enggak, masih Pak, kita ngobrol yuk, ayo 2 jam kadang Pak, tengah malam itu waktunya para sufi berbicara ya. Masya Allah, para sufi. Nah, jadi si mini studio ini kan sekarang diangkat dalam satu artikel ya. Kita masukkan ke Scopus, sekarang sedang direview. Unik. Kalau mencari literatur susah, Pak. Artinya itu memang unik, baru. Unik, iya betul. Entah baru, entah bagaimana, mudah-mudahan sih baru. Mudah-mudahan baru. Nah, jadi kreasi itu seperti itu. Kemudian ketika PTNT, kami menyiapkan kelas yang memang siap, sebagian di kelas, sebagian di rumah. Tetap ada hybrid lah ya. Iya. Yang di Bandung masuk di kelas. Tapi yang di rumah pun bisa mengikuti. Iya. Bisa melihat suasana kelas. Itu pakai ada kamera di mana-mana dong, Pak? Oh, enggak, Pak. Gimana nih caranya? Kameranya yang tidak yang tepat guna ya kalau disebut itu. Iya. Jadi si kameranya yang bisa bergerak mengikuti dosennya gitu. Iya. Kita gunakan itu. Pakai sensor khusus lah ya. Iya, dan itu bisa diikuti dari tempat yang jauh. Tetap kita harus menggunakan piranti yang memang tidak murah menurut saya. Pasti tidak murah, untuk investasi pendidikan kan pasti tidak ada yang murah ya, Pak ya. Iya. Tapi satu hal, Pak, tadi teknologinya sudah oke. Software, hardware dan lain sebagainya, termasuk SDM-nya sudah oke. Permasalahannya, Pak, di Indonesia, Indonesia, dari tahun ke tahun, setiap ganti pucuk pimpinan pemerintahan di negara kita, itu akan akan mengganti yang namanya kurikulum, Pak. Yang saya tahu aja ya, dulu ada kurikulum 2013, ada KTSP, ada CBSA, bla 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 dan lain sebagainya, sampai hari ini ada kurikulum Merdeka. Ini bagaimana kita di perguruan tinggi, khususnya Bapak di FKIP, untuk ngeladenin perubahan-perubahan yang terus tidak pernah berhenti, dinamis dari hari ke hari. Ini gimana nih, Pak? Ya.
Eh, sebuah kurikulum itu harus fleksibel, dasarnya harus kuat, ada esensial. Saya mempelajari kurikulum itu sejak dulu tahun 88, Pak. Saya dosen strategi pembelajaran sekarang namanya ya. Kalau dulu strategi belajar mengajar. Ada yang esensial, Pak, yang nggak bisa hilang dalam pembelajaran. Mau diapakan ke situ juga. Paling berbeda waktu, ada trending pada masa kini. Trending masa kini, Bapak tadi literasi. Saya meriset itu di sekolah dasar. Bagi kami rasanya nggak terlalu bermasalah, Pak. Tapi bagaimana menggali teknologi literasi yang tadi itu, karena nggak bisa dihindari teknologi sebagai alat ini. Itu sesungguhnya memudahkan guru, memudahkan dosen. Tinggal bagaimana menggunakannya. Walaupun di dalam penggunaan itu memang saya mengatakan belum homogen. Betul. Dalam arti keterampilannya. Masih berbeda-beda, masih heterogen lah ya, Pak ya. Oke, jadi perubahan kurikulum itu bukan sesuatu masalah yang berarti lah ya bagi kita. Kami harus menyambut secara positif tentang perubahan itu. Karena itu kebijakan pimpinan kita. Betul. Tapi bagi kami ada hal yang esensial. Apa tuh, Pak? Yang tidak bisa berubah. Ada konten dalam konteks, ada metode, ada penilaian. Nah, itu unsur-unsur itu harus tetap melekat ada di itu ya. Hanya aksesorinya yang berubah. Kalau saya dulu dari lab school, Pak, modul itu kelengkapannya banyak. Kami belajar dengan cara modul. Ada paparan materi dalamnya, ada cara bagaimana harus membacanya, ada pertanyaan yang mungkin supaya kita tune in kepada bacaan itu. Kemudian ada lembar kerja berupa pertanyaan. Nah, berarti udah 2 dong. 2, iya. Yang ketiga lembar kegiatan. Lembar kegiatan itu komplementer terhadap materi pelajaran modul tadi. Jadi kalau si lembar kegiatan itu adalah hands-on activity. Oh, jadi alur kerjanya begitu, Pak? Kalau hands-on itu praktek. Ya, seperti itu. Itu harus dilakukan untuk melengkapi pengetahuan yang sifatnya teoretik atau untuk meyakini bahwa teori ini benar. Kemudian pembuktian teori itu ya. Lembar kerja, lembar kegiatan harus diperiksa. Ada kuncinya. Iya. Ya. Kemudian ada lembar tes. Sudah mastery learning. 75% UUS boleh tes. Indikatornya sudah terjawab semua. Ya, tes. Gitu. Ini kunci jawabannya, periksa. Oh, sudah lulus. Minta materi baru. Bisa cepat dong, Pak, kalau begitu belajar. Ya. Nah, sekarang yang kurikulum yang diaktifkan sekarang itu kembali ke modul. Cuma istilah ada KD indikator itu dalam penulisan modul yang sekarang dari kurikulum Merdeka itu diganti istilahnya. Begitu. Jadi dari dulu tuh perputarannya begitu. Ini perlu, Pak, disampaikan pada masyarakat, karena di masyarakat kan yang berkembang tadi yang saya bilang tadi, Pak, setiap ganti pimpinan, presiden dan lain sebagainya ganti kurikulum. Tapi sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan, meskipun berganti dan lain sebagainya, esensinya tetap itu juga kan. Hanya fokusnya berubah. Fokusnya berubah justru untuk. Jadi dari tahun ini ada kurikulum baru, fokusnya ke sini. Tahun ini ada kurikulum baru, fokusnya ke sini. Berarti bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan lah ya. Maksudnya nggak usah dirisaukan. Iya, berarti yang tetap, penting karena tujuannya ada di FK. Guru nawaitunya adalah beribadah. Kalau udah itu mah nggak ada hambatan. Oke, luar biasa. Oke, wargi Unpas. Aduh, tidak terasa beneran ini ngobrol sama seseorang yang sangat luar biasa menurut saya. Benar-benar jadi guru saya ini, dari saya menjadi mahasiswa sampai saya menjadi
istilahnya dalam tanda kutip sejawat dengan beliau, tetap jadi guru saya. Beliau itu luar biasa warga Unpas. Oke, mohon maaf Bapak waktosna itu. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak sama Bapak. Banyak hal yang ingin disampaikan dan ingin ditanyakan kepada Bapak. Tapi kan Bapak juga punya aktivitas lain ya Pak, bukan hanya di sini. Iya. Oke, sekarang kita hiburan ya Pak di akhir cerita kita, asik di akhir cerita. Seolah-olah kita ini mau berpisah kemana gitu, padahal mah tetap di Unpas juga warga Unpas. Ya. Ini ada yang namanya segmen Jawara nih Pak. Segmen Jawara ini segmen yang harus Bapak jawab tanpa berpikir lama-lama. Oke, gitu. Siap. Begitu saya selesai membacakan pertanyaan, Bapak langsung jawab. Siapa? Oke. Pak Dr. Haji Ustia atau Hade Bray. Baik, yang pertama. Jadi guru atau jadi dosen? Dosen. Dosen. Penelitian atau nulis buku? Penelitian. Penelitian. Ngajar matkul literasi sains atau literasi abad 21? Literasi sains. Literasi sains. Ngajar teori di kelas atau praktikum di laboratorium? Teori di kelas. Mahasiswa kuliah offline atau online? Online kemarin. Di demo mahasiswa atau dicuekin mahasiswa? Di demo. Di demo. Biologi atau kimia? Biologi. Lebih gampang belajar zoologi atau ekologi? Bagi saya zoologi. Asik. Kuliah offline tapi mahasiswanya dikit, kuliah online tapi segambreng-gambreng mahasiswanya. Ayo, mau yang mana nih? Offline sedikit atau online banyak? Bingung ya Pak. Online aja. Abad modern masa sih nggak nerima online ya Pak. Ya. Oke, satu kalimat deh untuk Unpas. Menurut Bapak, Unpas itu apa sih? Unpas tampil terdepan. Unpas tampil terdepan. Wih, luar biasa warga Unpas. Penyangka cek saya oke ya. Sama Bapak itu ngobrolnya jadi jadi uplek gitu kalau menurut bahasa Sumedang namanya. Oke, warga Unpas ulah hilap, follow Instagram kita @unif_pasundan dan YouTube kita di Universitas Pasundan Official ya. Nanti ada Pak Dr. Haji Uus di sana akan bercerita yang sudah kita sampaikan. Pokoknya keren banget. Teh Eli nanti diundang lagi aja Teh. Kita masih penasaran banyak hal yang ingin dibicarakan dengan beliau Teh. Sekali lagi Pak Dr. Haji Uus hatur nuhun pisan. Salam baktos ke keluarga. Sukses selalu. Bapak sehat selalu tentu. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warga Unpas, demikian tadi pertemuan bersama Bapak Dr. Haji Uus dan sangat luar biasa pastinya. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Ridwan Simon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.